Halo para pemirsa yang budiman, saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Kali ini admin akan membahas siapakah sebenarnya Igor Sikorsky dan dari mana asalnya, yang sekarang terkenal dengan perusahaan pesawat terbang di Amerika yang sangat canggih itu, yaitu Sikorsky. Igor Sikorsky lahir pada tanggal 25 Mei 1889 di Kiev, Kekaisaran Rusia. Beliau meninggal pada tanggal 26 Oktober 1972 di Estoncon, Amerika Serikat. Pelopor desain pesawat terbang Rusia Amerika Serikat. Setelah belajar teknik di Kiev, ia mendirikan bengkelnya sendiri untuk mengembangkan helikopter. Pada tahun 1910, setelah gagal membuat model yang bisa diterapkan, ia beralih ke desain pesawat sayap tetap. Dan pada tahun 1913, ia membuat pesawat bermesin 4 pertama dengan kabin tertutup yang inovatif. Ia bermigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1919. Pada tahun 1931, ia memproduksi pesawat amfibi bermesin ganda yang menjadi model Clipper milik Pan American World Airways. Pada tahun 1939, Sikorsky akhirnya menyadari desain helikopter yang layak. Dia mengarahkan perusahaannya, sebuah divisi dari United Aircraft Corporation, dari tahun 1929 hingga 1957. Pada tahun 1903, Sikorsky masuk Akademi Angkatan Laut di St. Petersburg dengan tujuan menjadi perwira karir. Namun ketertarikannya pada bidang teknik menyebabkan dia mengundurkan diri dari dinas tersebut pada tahun 1906. Setelah studi singkat teknik di Paris, ia masuk ke Kiev Institute Polytechnic. Namun setelah tahun akademis yang cukup sukses, ia menyimpulkan bahwa ilmu-ilmu abstrak dan matematika tingkat tinggi yang diajarkan pada waktu itu tidak ada hubungannya dengan penyelesaian masalah-masalah teknis. Dan ia meninggalkan sekolah, lebih memilih menghabiskan waktunya di toko dan laboratoriumnya sendiri. Setelah studi singkat teknik di Paris, ia masuk ke Kiev Institute Polytechnic. Namun setelah tahun akademis yang cukup sukses, ia menyimpulkan bahwa ilmu-ilmu abstrak dan matematika tingkat tinggi yang diajarkan pada waktu itu tidak ada hubungannya dengan penyelesaian masalah-masalah teknis. Dan ia meninggalkan sekolah, lebih memilih menghabiskan waktunya di toko dan laboratoriumnya sendiri. Perjalanan melalui Eropa pada musim panas 1908 membawanya ke dalam kontak dengan prestasi Wright bersaudara dan kelompok penemu Eropa yang mencoba untuk mencocokkan kemajuan mereka dalam penerbangan. Kembali ke Kiev, Sikorsky sampai pada kesimpulan bahwa cara untuk terbang adalah lurus seperti Leonardo telah mengusulkan, sebuah konsep yang menyerukan rotor horizontal. Dibantu secara finansial oleh saudara perempuan Olga, dia kembali ke Paris pada Januari 1909 untuk studi lebih lanjut dan membeli mesin ringan. Kembali ke Kiev pada Mei 1909, ia memulai pembangunan helikopter. Kegagalannya mengungkapkan beberapa hambatan praktis. Mesin kedua dengan mesin yang lebih besar diuji pada tahun 1910, tetapi juga gagal terbang. Dia kemudian membuat keputusan besar. Saya telah cukup belajar untuk menyadari bahwa dengan teknologi, mesin, material yang canggih, dan yang paling penting kekurangan uang dan pengalaman, saya tidak akan mampu memproduksi helikopter yang sukses pada saat itu. Dan bahkan dia harus menunggu 30 tahun sebelum semua syarat bisa dipenuhi.
Untuk saat ini Sikorsky memutuskan untuk memasuki bidang desain sayap tetap dan memulai pembangunan pesawat pertamanya, Biplan S1 Sikorsky, diuji pada awal tahun 1910 dan meskipun mesin 15 tenaga kudanya terbukti tidak memadai, badan pesawat yang didesain ulang dengan mesin yang lebih besar S2 membawanya pada penerbangan jarak pendek pertamanya. S3, S4, dan S5 menyusul secara berurutan. Masing-masing merupakan penyempurnaan dari pendahulunya dan masing-masing menambah pengalaman uji cobanya. Akhirnya pada musim panas 1911 dengan menggunakan S5 bermesin 50 tenaga kuda, ia mampu bertahan di udara selama lebih dari 1 jam, mencapai ketinggian 1.500 kaki atau 450 meter dan melakukan perjalanan jarak pendek. Penerbangan keberhasilan ini membuatnya mendapatkan lisensi pilot internasional nomor 64. Seri S6 berikutnya menjadikan Sikorsky sebagai pesaing serius dalam memasok pesawat ke tentara Rusia. Secara khas, ia segera mengambil langkah besar. Pesawat bermesin 4 pertama yang disebut Le Grand cikal bakal banyak pembom modern dan transportasi komersial yang berhasil ia bangun dan terbangkan pada tahun 1913. Di antara fitur-fitur inovatifnya yang tidak diadopsi di tempat lain hingga pertengahan tahun 1920-an adalah kabin yang sepenuhnya tertutup untuk pilot dan penumpang. Pada periode gangguan setelah revolusi Rusia dan runtuhnya Jerman, Sikorsky melihat sedikit peluang untuk pengembangan pesawat lebih lanjut di Eropa. Dia memutuskan untuk memulai kembali dari awal di Amerika Serikat dan pada bulan Maret 1919 mendarat di New York sebagai seorang imigran. Bekerja di Amerika Serikat. Setelah beberapa tahun yang sulit sebagai dosen dan guru sekolah, ketika mencoba mencari tempat untuk dirinya sendiri di industri kontraktor pesawat terbang pasca perang, dia dan beberapa rekannya, beberapa di antaranya mantan perwira Rusia, membentuk perusahaan mereka sendiri, Sikorsky Aero Engineering Corporation. Mereka mendirikan toko di sebuah gudang tua di sebuah peternakan dekat Rooseveltville di Long Island. Sikorsky menjadi warga negara Amerika Serikat pada tahun 1928. Pada tahun 1929, perusahaan tersebut setelah menjadi divisi dari United Aircraft Corporation menempati pabrik modern yang besar di Bridgeport, Connecticut dan memproduksi S-38 bermesin ganda dan memproduksi amfibi dalam jumlah yang cukup besar. Pada tahun 1931, S-40 pertama American Clipper dirintis rute surat dan penumpang Pan American World Airways di sekitar Karibia dan ke Amerika Selatan. Pada musim panas tahun 1937, Pan American memulai layanan Trans-Pasifik dan Transatlantik dengan S-42 bermesin 4 pertama Clipper yang terakhir dari seri Sikorsky yang nenek moyangnya adalah Le Grand pada tahun 1913. Pada akhir tahun 1930-an, perubahan persyaratan untuk transportasi udara militer dan komersial meramalkan penghentian penggunaan kapal terbang besar dan Sikorsky kembali ke cinta pertamanya, helikopter. Sekali lagi dia terlibat dalam pekerjaan perintis tingkat lanjut, di mana sangat sedikit informasi yang dapat diandalkan dan tidak ada pengalaman uji coba apapun yang tersedia. Namun, teori aerodinamis dan teknik konstruksi penting yang belum ada pada tahun 1910 kini telah tersedia pada awal tahun 1939 dengan kelompok teknik terlatih. Ia memulai pembangunan helikopter VS-300 seperti yang dia katakan. Kemudian ada kepuasan besar mengetahui bahwa dalam
dalam waktu singkat, rekayasa yang baik dengan cara yang baru membuahkan hasil yang menggembirakan. Pada tanggal 14 September 1939, VS-300 lepas landas pada penerbangan pertamanya. Perancangnya memegang kendali. Sepanjang karirnya, Sikorsky selalu bersikeras untuk melakukan sendiri uji terbang pertama dari setiap desain baru. Pada tanggal 6 Mei 1941, dengan mesin yang ditingkatkan, ia membuat rekor ketahanan internasional 1 jam 32,4 detik. Sangat diragukan bahwa Sikorsky pada saat itu sepenuhnya membayangkan perkembangan luar biasa dari mesin pengangkat vertikal dalam 30 tahun ke depan. Tentu saja dia tidak mengantisipasi meluasnya penggunaan helikopter sebagai senjata ofensif militer. Dia menganggapnya sebagai alat yang berguna untuk industri dan perdagangan udara, tetapi terutama sebagai alat yang efektif untuk menyelamatkan dan pertolongan manusia yang terjebak dalam bencana alam seperti kebakaran, banjir, atau kelaparan. Dia memperkirakan lebih dari 50.000 nyawa telah diselamatkan oleh helikopter. Kehidupan profesional aktif Sikorsky mencakup hampir seluruh rentang penerbangan praktis manusia, mulai dari Wright bersaudara hingga eksplorasi ruang angkasa. Hanya sedikit orang di bidang penerbangan yang dapat mengklaim partisipasi pribadi atau kontribusi pribadi dengan beragam ide inovatif. Dia hanya mengeluh bahwa dari semua prediksi masa lalunya, prediksi yang dia sesali ternyata berada di pihak yang terlalu konservatif. Sikorsky pensiun sebagai manajer teknik perusahaannya pada tahun 1957, tetapi tetap aktif sebagai konsultan sampai kematiannya. Sikorsky menerima banyak gelar doktor kehormatan di bidang sains dan teknik, beasiswa kehormatan di masyarakat ilmiah dan teknik terkemuka di Amerika Serikat dan Eropa, serta medali dan penghargaan tertinggi di bidang penerbangan, termasuk salib Saint Vladimir dari Rusia. Penghargaan Sylvanus Albert Reed untuk 1942 dari Institute of Aeronautical Science di New York, Presidential Certificate of Merit Amerika Serikat pada tahun 1948, Daniel Guggenheim Medal and Certificate tahun 1951, Elmer E. Sperry Award tahun 1964, dan National Defense Award tahun 1971. Demikian tadi mengenai Igor Sikorsky, yang menjadi perusahaan terbesar sekarang yaitu Sikorsky, yang merupakan pabrik pesawat dan helikopter tercanggih di Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton videonya sampai dengan selesai, dan tentunya semoga bermanfaat bagi Anda.